dimanapun kita berada, berinvestasilah kebaikan. Ya, jadi pembuka acara itu jajaran Muspiko ya pastinya. Ada Pak Wali Kota, Pak Dr. Munjirin, Esos MST, bisa jajaran ada Pak Asisten Kesmas, ada Pak Koordinator Gajis, Pak Camat, lalu didamping 7 kelurahan yang hadir, dan juga ada perwakilan dari MPR, jadi lengkap yang hadir gitu. Lalu sahabat-sahabat semua juga hadir di acara pembukaan. Ini acaranya Pasar Minggu Festival. Pasar Minggu Festival. Jadi beberapa agenda pengurus anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu ini banyak agenda yang memang sebelumnya kita buat dalam paralel gitu, paralel. Nah, dalam tahun ini di 2024 di bulan Desember kita buat dalam satu kesatuan yang dimana memang ini kita inisiasi antara pengurus-pengurus lah anak cabang PP Penyambatan Minggu ini kita buat dalam satu rangkaian. Nah, kemudian kini persiapannya ya sekitar 3 bulan yang lalu kita persiapannya. Nah, di dalam kegiatan ini tentunya ada gerakan 1000 yatim, ada atraksi silat, gitu kan. Lalu ada senam, ada pengisi acara budaya, dan seterusnya. Nah, agenda ini memang tidak akan berhenti dalam acara tahun ini saja. Kita lagi upayakan agar memang agenda ini tiap tahun bergulir menjadi buah pemikiran pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu ini tiap tahunnya ada. Tentunya konsepnya juga konsepnya beragam nantinya gitu. Tidak terbatas hanya ini ya gitu. Jadi pasti ada yang baru, selalu ada yang baru gitu. Iya, baik, terima kasih. Bahwa kegiatan ini disupport beberapa elemen ya, tapi tidak hanya dari anggota, dari ranting, dari pengurus PAC sendiri, tapi juga dari MPC juga mendukung. Dan juga kita didukung oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan, itu pun juga sangat mensupport gitu, apalagi Pak Camat dan kelurahan di Kecamatan Pasar Minggu luar biasa sangat mendukung dan mensupport kita. Tentunya memang proses mempersiapkan agenda Festival Pasar Minggu ini tidak serta-merta seperti membalikkan tangan ya hitam atau putih gitu. Tapi prosesnya kita ikutin, secara administrasi kita ikutkan. Pertama langkah kita tentunya persiapan turun rembuk ya, saran dari teman-teman ranting dan pengurus itu kita tampung dulu. Kemudian setelah itu proses kita perizinan adalah lokasi tempat, yang dimana tempat ini miliknya Dinas Pertamanan Kehutanan. Nah, langsung kita proses itu, kita ketemu dengan pimpinan di Dinas Pertamanan Kehutanan untuk mengajukan izin. Itu selesai, baru kita dorong ke Parekraf, Dinas Parekraf, yang dimana itu salah satu izin berikutnya agar izin keramaian di kepolisian itu keluar, karena syaratnya itu. Nah, ini tentunya tidak serta-merta juga cepat hasilnya, perlu memang PAC Pasar Minggu itu punya jaringan yang secara khusus dan luas agar memang perizinan ini agak lebih mudah, ringan kira-kira gitu. Karena kita berkaca banyak hal, kegiatan festival ini banyak yang tidak turun rekomendasi izinnya. Makanya tadi sore tadi saya dikasih kabar ada beberapa kejadian acara seperti ini dibubarkan oleh pihak keamanan karena tidak berizin. Nah, alhamdulillahnya kita pengurus anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu berhasil melakukan proses-proses itu gitu. Jadi ini bajar-bajar ini secara umum memang binaan teman-teman pengurus anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu sekaligus juga binaan teman-teman ranting. Jadi memang multi gitu. Ada kerak telur, ada kalau mungkin kita jarang ya ketemu shop atau makanan tutup gitu di Bajar. Tapi di sini ada. Ini ada, lalu ada juga pecel segala macam dan sebagainya. Nah, ini
mengibaratkan bahwa ekonomi kerakyatannya ada di sini. Maka nantinya di proses berikutnya, di agenda berikutnya tahun depan, itu pasti ada hal yang baru yang kita suguhkan. Tidak hanya soal yang tadi saya sebutkan, tapi ada hal-hal baru yang memang langsung binaan kita di pengurus anak cabang PP. Yang pertama kita lakukan adalah bahwa pendekatan secara alam itu perlu secara personal. Kenapa? Karena bagaimanapun budaya kita, bahwa permisi di alam terbuka itu harus, karena komunikasi, contohlah komunikasi kita manusia sama alam, setidaknya dengan ikhtiar secara batiniah. Kalau bahasa Jawanya ya ikhtiar kita yang joben jero, insya Allah karena niat baik kita nih, investasi kebaikan yang dilakukan oleh pemuda Pancasila untuk festival, insya Allah ya apa yang kita harapkan sesuai dengan rencana gitu Bang. Gitu. Acara hari ini 2 hari, yaitu tanggal 21 hari Sabtu, tanggal 21 hari Sabtu ya, dan sampai tanggal 22 hari Minggu. Di penghujung acara itu pagi ada senam pemuda 2 ya. Kenapa senam pemuda 2? Karena senam ini sudah kita lakukan ya 2 kali ini. Nah artinya ini senam pemuda 2, dan kemudian ada acara hiburan. Isi acaranya memang selain tadi ada pencaksilat, ada hadrock gitu ya, ini ada musik juga. Musiknya ini ada musik, kalau anak-anak milenial itu ada musik ska, kekinian gitu kan. Lalu juga ada yang solois gitu. Lalu pengurus-pengurus kita juga ternyata juga hobi nyanyi gitu. Makanya kita tampilkan, yang suka nyanyi kita tampilkan segala macam. Nah besoknya tanggal 22 itu memang tadi disampaikan ketua tuh ada senam pemuda 2. Itu juga disupport oleh pihak Sudin Pemuda Olahraga. Jadi diturunkan juga ada struktur senamnya. Dihadir juga salah satu nanti Sudin juga kan kira-kira. Nah kemudian ditutup dengan hiburan dangdut yang dimana memang banyak ternyata kalau kita baru saya tahu nih ada potensi pengurus kita yang juga lihai gitu menyanyi dangdut. Kayaknya besok-besok kita buat karaoke PP nih kayaknya gitu. Audisi gitu. Ini menarik juga gitu. Kita gali potensi pengurus dan bisa kita dorong ya, kita orbitkan Kaltan gitu kan. Musiknya ya, dangdutnya itu ya familis yang kita hadirkan gitu. Kalau secara rinci berapa artisnya itu banyak kan, karena kita dari siang sampai selesai kan gitu. Nah, tapi yang harus kita juga garis bawahi, besok itu rangkaian acara itu sama Ketua NPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, yang Yedi gitu akan menutup rangkaian acara itu dan tutup dengan hiburan dangdut tadi. Pesan kita atau saya dari ketua adalah dimanapun kita berada, berinvestasilah kebaikan, karena dengan berinvestasi kebaikan kita selain mendapatkan di dunia juga di akhirat kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dan terbaik gitu. Karena apa? Pancasila itu selalu abadi selama-lamanya.